Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selalu dimudahkan segala urusannya. Ya, selalu bisa menguasai diri, ya, terkendali menghadapi segala setiap persoalan. Jadi pagi hari ini akan saya kasih satu tip bagaimana hidup kita tenang, ya, tidak galau, tidak ada rasa takut. Maka kuncinya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Gimana sih caranya untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan? Nah, pertama, supaya kita tahu kalau kita ini tidak mengikuti langkah-langkah setan, maka kita harus tahu dulu itu sifat-sifat setan. Nah, yang pertama, setan ini ya terbuat dari api. Sifatnya panas, ya, membakar, ya, dan merusak. Jadi kalau kita ada perasaan panas, ya, kesal, emosi, nah hati-hati tuh. Itu langkah-langkah setan sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Ya. Kemudian berikutnya, ya, setan itu waktu Allah akan menciptakan manusia, semua yang lain disuruh sujud kecuali iblis nih, yang tidak mau sujud kepada Adam hasil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu Allah tanyakan kenapa, ya, kenapa kamu tidak mau sujud? Ya, apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Ya, maka iblis ini merasa lebih baik, ya, dari orang lain. Apa perkataannya dia dalam Al-Quran? Dia bilang ana khairun minhum, saya lebih baik daripada kamu. Nah, ini sifat iblis, merasa lebih baik dari orang lain. Ya, jadi supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah setan, kita jangan ada perasaan merasa lebih baik, merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi pangkatnya, merasa dan segalanya, merasa rendah. Kayak dibuang di perasaan merasa. Ya, jangan ada perasaan merasa. Nah, kalau kita sudah ada perasaan merasa, berarti kita sudah mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah setan. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, iblis ini ada perasaan sombong. Waktu dia ngucapin itu dia ada sombong. Nah, ada perasaan sombong dalam diri iblis. Ya. Merasa dirinya lebih baik. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Nah, tapi kita mesti tahu sombong itu apa. Pakai baju bagus sombong nggak? Enggak. Ya, pakai kendaraan yang bagus nggak sombong. Maka ditanyakan kepada Nabi, sombong itu apa? Sombong itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau kita salah dikasih tahu nggak terima, sombong tuh. Nah, ya. Kemudian kita ini sering nih merendahkan orang lain, merendahkan orang yang statusnya di bawah kita. Orang yang lebih jelek dari kita, ekonominya lebih rendah, ya. Pokoknya lebih rendah, biasa kita ngerendahin. Kalau yang lebih tinggi kita nggak pernah ngerendahin. Nah, makanya hati-hati tuh. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, karena itu sifat daripada iblis. Ya. Jadi yang pertama jangan panas, ya. Kemudian jangan rendahkan orang lain, ya. Jangan menolak kebenaran, jangan sombong artinya, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Itu. Kalau itu ada pada diri kita dan kita bisa kendalikan, ya, insya Allah kita akan tenang hidupnya. Nah, tidak galau, tidak takut, tidak gelisah, ya. Nah, ini yang paling penting. Kita coba latihan diri kita pelan-pelan, ya. Koreksi tiap hari, jangan ada perasaan itu. Karena sikap-sikap itu adalah sikap yang membuat kita menjadi galau nantinya. Dan juga membuat kita masuk status sebagaimana iblis punya sikap itu, dia terkutuk dan dikutuk. Jangan sampai kita terkutuk dan dikutuk karena menipu langkah iblis, ya. Mudah-mudahan dengan pesan ini kita bisa merubah, melatih diri kita supaya kita tidak menipu langkah iblis. Nanti pada video berikutnya akan saya berikan bagaimana caranya menghindari supaya bisa melakukan itu. Ya, insya Allah kita niat aman.